Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kali ini Bapak Ibu ya, anak-anak untuk jenjang SDMI akan disajikan ya melalui video ini adalah mengenai ketentuan dan mekanisme OSN dalam rangka Olimpiade Sains Nasional Jenjang SD ya, yang dikeluarkan dalam buku panduan teknis pelaksanaan OSN Olimpiade Sains Nasional oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional ya. Untuk tahun 2022 ini yang secara daring, maka kita akan pelajari lagi ya apa isi panduan ini yang pada video sebelumnya masalah pendaftaran dan prosedur pelaksanaan ya. Nah, di video ini kita semua ya Bapak Ibu guru ya akan mempelajari ketentuan dan mekanisme OSN jenjang SD tahun 2022. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Nah, penyelenggaraan OSN SD tahun 2022 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 1. Panitia Pusat, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Tim juri, praktisi, akademisi, dan unsur lain yang relevan. 3. Tim teknologi informasi IT ya. Yang B, strategi pelaksanaannya seperti apa? OSN tahun 2022 ini dilaksanakan dengan sistem daring atau online oleh Pusat Prestasi Nasional karena kondisinya sebagian besar wilayah Indonesia yang masih berzona merah, orange, kuning dalam masa pandemi COVID-19 dan masih berlakunya secara luas kebijakan PPKM. 2. Media pelaksanaan Olimpiade menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Panitia Pusat. 3. Pelaksanaan Olimpiade harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. C. Bidang Olimpiade. Bidang lomba yang diolimpiadekan pada OSN SD tahun 2022 yaitu 1. Bidang matematika, 2. Bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kita lanjutkan. Persyaratan. 1. Peserta lomba ya, peserta OSN SD tahun 2022 memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. A. Peserta adalah warga negara Indonesia WNI. B. Peserta didik kelas 4 dan 5 SD MI atau yang sederajat di tahun ajaran 2021-2022 dengan usia maksimal 13 tahun pada tanggal 31 Juli 2022 ya. Jadi kelas 4 dan 5 ya Bu ya, Bapak Ibu guru ya. C. Peserta memiliki minat pada bidang yang dilombakan. Jadi minat ya. D. Peserta belum pernah meraih medali emas pada OSN SD tingkat nasional tahun sebelumnya ya pada bidang yang sama. E. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak atau perunggu pada lomba tingkat internasional yaitu International Mathematics and Science Olympiad 28 ya IMSO dan International Mathematics Competition IMC pada tahun sebelumnya. F. Peserta diusulkan oleh sekolah untuk mengikuti tahap penyisihan. Sekolah hanya dapat mengirimkan 1 peserta untuk bidang matematika dan 1 peserta untuk bidang IPA. Ditetapkan dengan surat keterangan sekolah serta siap mengirimkan dokumen tersebut jika diminta oleh Panitia Pusat. G.
Sekolah yang tidak mengikuti ketentuan butir F ini ya akan didiskualifikasi pada seleksi tahap berikutnya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. 2. Pendamping. A. Pendamping adalah petugas yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. B. Pendamping berkoordinasi dengan orang tua peserta didik dalam rangka pelaksanaan OSN SD tahun 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. C. Pendamping menandatangani surat pernyataan dan siap mengirimkan dokumen tersebut jika diminta oleh panitia pusat. Yang D. Pendamping berfungsi sebagai pengawas peserta saat seleksi OSN SD tahun 2022 dengan tugas sebagai berikut ya. Ini pendampingnya ya. 1. Memastikan identitas peserta sesuai dengan data peserta. 2. Memastikan peserta telah membaca petunjuk pengerjaan soal. 3. Memastikan peserta tidak menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains IPA, kalkulator, tabel, atau alat elektronik yang lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku kamus bahasa Inggris Indonesia dan kamus Indonesia Inggris. 4. Melakukan pengawasan kepada peserta selama mengerjakan soal. 5. Memastikan peserta mengerjakan soal secara mandiri pada pelaksanaan OSN. 6. Melakukan perekaman foto dan video keadaan peserta saat mengerjakan soal serta siap mengirimkan hasil rekaman jika diminta oleh panitia pusat. 7. Memberikan izin kepada peserta ketika akan buang air ke kamar kecil atau toilet. Yang E ya. Pendamping berjumlah sebanyak peserta apabila pelaksanaan dilakukan di rumah. Sedangkan jumlah pendamping sebanyak 1 orang apabila pelaksanaan dilakukan di sekolah. Pendamping bukan pembina atau guru bidang studi matematika atau IPA, yaitu ya Bapak Ibu mohon diperhatikan. Nah, itulah ya ketentuan ya mengenai pengawas ya dan peserta, peraturannya seperti apa. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu guru bisa memperhatikan dan bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Puspresnas ya, agar pelaksanaan OSN ini berjalan dengan baik, dengan jujur, dengan komitmen bersama ya, sehingga pelaksanaan ini menghasilkan para peserta yang berprestasi sesuai dengan kemampuannya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Mohon diperhatikan, jangan lupa dukung channel Praitno Berbagi, subscribe, like, komen, dan notifikasi. Dan untuk video berikutnya ikuti ya Bapak Ibu tentang jadwal pelaksanaannya seperti apa ya, dan kapan adakah perubahan dan sebagainya, silakan diikuti kembali. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.